Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 792-794. Suara mendesing. Kecepatan orang-orang ini melambat, dan semakin tinggi mereka pergi, mereka menemukan bahwa cabang-cabangnya menjadi lebih rumit, dan meskipun daunnya menjadi lebih kecil, mereka bahkan lebih luar biasa, dan garis-garis pada mereka sangat dalam. Pohon kuno ini belum berumur 100.000 tahun. Lin Yan terkejut di dalam hati saat dia menatap ini. Aura kuno di pohon ini menegaskan satu hal, pohon kuno ini pasti telah bertahan selama lebih dari 100.000 tahun. Saat Lin Yan terus bergerak ke atas, tubuhnya mulai menegang. Darah dalam tubuh juga tidak mengalir dengan lancar. Bahkan darah di tubuhnya hampir membeku. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan segera mengaktifkan roh suci emas di tubuhnya. Namun meski di bawah kobaran api, udara dingin masih sulit ditahan. Terlalu dingin. Saya khawatir kultivator biasa di alam abadi akan langsung mati kedinginan di sini. Ledakan. Kemudian Lin Yan meledakkan tubuh reinkarnasi, dan kekuatan di tubuhnya terus mengalir, dan dia mampu menahan kekuatan dingin. Suara mendesing. Saat berikutnya, Lin Yan bergerak ke atas lagi, dan tiba-tiba ada sinar cahaya menyinari dahan. Di dalam cahaya, ada seseorang, tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Selain itu, orang-orang ini telah memasuki kondisi kultivasi dan tidak mengetahui bahwa Lin Yan ada di dekatnya. Semakin tinggi mereka mencapai level ini, semakin banyak orang jenius yang tidak tahan lagi dan terus berlatih di tempat. Di setiap daun ada cahaya yang bersinar. Namun, Lin Yan mengangkat kepalanya dan memfokuskan mata perinya, dan masih melihat beberapa sosok. Namun, kecepatan mereka juga melambat. Di tangan mereka, ada cahaya peri yang bersinar. Saat ini, mereka telah mengaktifkan senjata peri untuk menahan hawa dingin yang parah. Namun meski begitu, setelah memanjat beberapa kaki, mereka tidak dapat lagi menopang diri mereka sendiri dan terjatuh di atas dedaunan satu demi satu. Sekarang, hanya tersisa 3 orang di sini. Lin Yan, Miao Han, Feng Ruyin. Namun, baik Miao Han maupun Feng Ruyin menghentikan langkah mereka, bertarung melawan kekuatan es. Lin Yan menyusul mereka saat ini. Hah! Miao Han tampak sedikit terkejut saat melihat Lin Yan muncul. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada ketinggian seperti itu, Lin Yan benar-benar bisa mengejar ketinggalan. Sepertinya Namong Zenyuan dan yang lainnya telah meremehkanmu, kata peri Miao Han pada dirinya sendiri sambil menatap Lin Yan. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika Lin Yan sampai di sini, dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan dan tidak menggunakan senjata ajaib sama sekali. Tapi ketika kita sampai di sini, itu sudah berakhir. Aku tidak bisa naik lagi. Di bawah hawa dingin, kata-kata peri Miao Han sedikit terputus-putus. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan kekuatan spiritualnya menjadi terhambat. Jika seseorang ingin melakukan sesuatu padanya saat ini, dia mungkin tidak bisa menolaknya, bukan? Kamu telah berbicara kepadaku secara diam-diam, dan kamu baik hati, jadi aku akan membawamu 10 kaki lagi. Lin Yan berkata tepat setelah peri Miao Han selesai berbicara. Apa? Mendengar ini, peri Miao Han sangat terkejut. Tapi kemudian, dia merasakan kekuatan menyelimuti dirinya. Di bawah kekuatan ini, seluruh tubuhnya terasa hangat, dan kemudian Lin Yan berjalan ke sisinya, meraih lengannya, lalu menatap Feng Ruyin dan berkata, kamu seharusnya bisa terus naik, kan? Feng Ruyin melirik Lin Yan, tidak berkata apa-apa, dan bergerak ke atas. Memanggil, Lin Yan juga melompat ke dahan bersama peri Miao Han. Silakan tandai. Ini Miao Han terkejut. Dia sangat menyadari dinginnya di sini. Pada ketinggian seperti itu, akan sangat sulit untuk naik 1 kaki. Namun,
Lin Yan sebenarnya membawanya sejauh 10 kaki. Ketika dia tiba di sini, Feng Ruyin berhenti, dan dia segera melihat es berubah menjadi es di bawah kakinya, dan bergerak menuju tubuhnya. Ledakan, tapi 5 sinar cahaya menyinari tubuhnya dalam sekejap, dan kemudian esnya pecah. Hal ini membuat Peri Miaohan sedikit terkejut. Fisik macam apa ini? Dia sangat bingung di dalam hatinya. Tetap di sini, Lin Yan melepaskan lengan Miaohan dan berkata, "Terima kasih. Saya telah membalas kebaikan Anda." Setelah mengatakan ini, Lin Yan memandang Feng Ruyin. Feng Ruyin tidak berkata apa-apa dan menuju ke atas lagi. Memanggil, Lin Yan juga mengikuti. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada wanita. Sambil menggoyangkan lengan yang dipegang oleh kekuatan Lin Yan barusan, Peri Miaohan diam-diam berkata, "Aku hanya tidak menyangka bakatmu begitu kuat. Untuk gadis itu Yiyun, bahkan aku tidak akan bisa menahan diri. Aku naksir kamu." Dia mendongak dengan ekspresi fokus, dan melihat bahwa Lin Yan dan Feng Ruyin masih bisa naik. Seperti yang diharapkan dari Villa Feng Qian. Setelah menghela nafas, Miaohan tidak berkata apa-apa lagi dan duduk bersila di atas daun dan mulai bermeditasi. Saat ini puncak pohon es masih belum terlihat secara sekilas, dan jika dilihat ke bawah, bagian bawahnya tidak terlihat. Mereka telah mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Bahkan wajah Feng Ruyin menjadi pucat saat ini, dan cahaya 5 warnanya juga sedikit meredup. Akhirnya, dia berhenti dan berhenti naik, tapi ada sedikit rasa kasihan di matanya. "Kamu berdiri dan mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, biarkan aku membawamu sejauh 50 kaki. Kata Lin Yan setelah melihat ke arah Feng Ruyin. "Tidak, aku tidak melakukannya untukmu, aku hanya tidak ingin lembah kosong itu layu seperti ini." Feng Ruyin menatap Lin Yan dan berkata. Mendengar ini, Lin Yan tersenyum. "Tentu saja, di kota Siling ini, saya khawatir hanya Feng Qian Villa yang akan mempertahankan lembah kosong ini, bukan? 50 kaki jauhnya, ada harta karun, yaitu gelang 5 elemen, yang sangat cocok untuk tubuh 5 elemen Dao Anda." Ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, ekspresi Feng Ruyin tiba-tiba memadat, seolah dia sedang melihat Lin Yan untuk pertama kalinya. "Kamu melihat fisikku," kata Feng Ruyin. "Fisik 5 elemen jarang terjadi selama ribuan tahun. Sulit untuk menemukan catatan di buku-buku kuno. Masing-masing dari mereka adalah putra surga yang disayangi dan dikenal sebagai kesayangan surga. Begitu Anda memiliki fisik seperti ini, kamu bisa mengerahkan kekuatan 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Kamu bisa menggunakan seluruh kekuatanmu," kata Lin Yan. Hal ini membuat Feng Ruyin semakin terkejut, dan kemudian dia berkata, "Siapa kamu? Dari mana asalmu?" Petik 2. Yang lain tidak mengetahui fisik ini sama sekali dan tidak dapat mengenalinya. Karena sangat jarang, pembudidaya biasa memiliki tubuh emas, tubuh kayu, atau badan air, yang hanyalah sejenis kekuatan, tetapi tubuh 5 elemen ini hanya bersifat eksternal. Oleh karena itu, Feng Ruyin juga meragukan asal-usul Lin Yan. "Tiandian, Lin Yan," kata Lin Yan sambil menatap Feng Ruyin. "Itu kamu." Dia tidak meragukan kebenarannya, karena saat ini, dia tidak berpikir bahwa anak laki-laki di depannya akan berbohong padanya, dan ketika dia mendengar nama itu, wajah dingin Feng Ruyin yang tidak berubah selama ribuan tahun bertahun-tahun diam-diam berubah. Ini bukan karena apa yang dilakukan Lin Yan di dunia bawah abadi, atau karena betapa berbakatnya Lin Yan dan seberapa besar fisik yang dimilikinya. Hanya karena, nama belakang Lin Yan adalah Lin. Seluruh alam spiritual dan bahkan alam Tiangen membunuh orang bernama Lin. Tapi Villa Feng Qian berbeda. Karena ada tradisi di Villa Feng Qian, jika Anda bertemu seseorang bernama Lin, Anda akan melindungi mereka dengan nyawa Anda. Angin sepoi-sepoi bertiup seperti pisau es.
Tapi itu tidak pernah bisa menyakiti Lin Yan dan Feng Ruyin. Saat ini, wajah gadis itu menjadi semakin lembut. Nenek buyutku berkata jika kita bertemu dengan keluarga Lin, kita akan saling melindungi hidup dan mati. Kata Feng Ruyin sambil menatap Lin Yan. Jika praktisi keluarga Lin lainnya mendengar ini, mereka pasti akan terkejut. Tapi Lin Yan menarik napas dalam-dalam, dan pemandangan dari 10.000 tahun yang lalu sepertinya muncul di matanya. Ribuan tahun yang lalu, Qian juga memiliki konstitusi 5 elemen. Ketika dia dikirim, dia seusia Ru Feng Ruyin, dan bahkan penampilannya sangat mirip. Nenekmu, apakah Feng Qian? Lin Yan bertanya. Ekspresi Feng Ruyin dipenuhi dengan secercah cahaya, dan kemudian dia berkata, ya, Feng Qian Villa didirikan berdasarkan namanya. Apakah dia masih hidup? Saat menanyakan pertanyaan ini, Lin Yan juga tersenyum pahit. Dapatkan naik puluhan ribu tahun, kecuali Anda mencapai puncaknya, bagaimana Anda bisa bertahan? Meskipun dia tidak memiliki harapan apapun, Lin Yan tetap bertanya. Tetap hidup. Feng Ruyin mengerucutkan bibirnya, berpikir sejenak, dan berhenti menyembunyikan apapun. Dia tidak mengetahui semua yang terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi dia mengingat ajaran neneknya dan melindungi keluarga Lin. Apa? Ekspresi Lin Yan berubah drastis, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, bahkan Feng Ruyin pun terkejut. Dia tidak tahu kenapa, kakek nenekku sudah setua ini, dan anak laki-laki di depanku baru berusia 19 tahun. Apalagi yang bisa terlibat? Meskipun neneknya benar-benar berhubungan dengan keluarga Lin, jika Lin Yan sedang bersemangat, emosinya tidak seharusnya seperti ini, bukan? Sejak 8.000 tahun yang lalu, nenek buyut saya menyegel dirinya sendiri di batu darah waktu. Saya mendengar orang-orang dari Villa Feng Qian mengatakan bahwa dia melakukan ini hanya untuk menyelamatkan nafasnya. Dia ingin melihat keluarga Lin, tetapi dia hanya menerima 7 surat darinya. Selama ribuan tahun, tidak ada anggota keluarga Lin yang menonjol yang muncul, sampai orang-orang di Villa Feng Qian mendengar nama Anda. Saat saya meninggalkan villa kali ini, saya ingin pergi ke kota Dongling untuk mencari Anda setelah meninggalkan Istana Es, tapi aku tidak menyangka berada di sini. Aku bertemu denganmu. Kali ini, jika kamu kembali bersamaku, kamulah yang menurutku akan aku temui. Kata Feng Ruyin. Mendengar ini, hati Lin Yan dipenuhi gelombang. Sudah 10.000 tahun berlalu, dan dia tidak tahu seperti apa orang-orang Tianzong saat itu. Di alam spiritual ini, dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk mengetahui apa yang terjadi saat itu. Itu sangat tabu. Hal-hal yang semua orang diamkan. Berkali-kali dia membayangkan jika dia bisa bertemu dengan orang di masa lalu. Sekarang, kita akhirnya bisa melihatnya. Qian, aku tidak menyangka ketika kamu menemukannya, batu darah itu menyegelmu, dan kamu masih hidup. Bahkan, dia sudah tidak sabar untuk melihatnya. Tapi ada beberapa desahan. Saat kamu keluar kali ini, aku akan kembali ke Villa Feng Qian bersamamu. Sedangkan untuk Sekte Abadi Sanhai, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Villa Feng Qian tidak akan keluar selama 10.000 tahun, jika itu terjadi, pasti tidak akan kalah dengan kekuatan ini. Feng Ruyin berbicara dengan suara tegas. Lin Yan tersenyum liar. Dia secara pribadi mengajari Feng Qian semua seni bela diri dan seni bela diri saat itu. Dia bahkan bisa merasakan keterampilan dan seni bela diri yang juga dipraktikkan Feng Ruyin. Kekuatan yang diciptakan oleh murid-murid Tianzong saya seharusnya begitu mendominasi. Kata Lin Yan dalam hatinya. Gunung dan lautan, itu hanya sekte peri. Tidak perlu bergantung pada kekuatan Villa Feng Qian untuk saat ini. Jika mereka keras kepala, saya akan membunuh mereka. Jika saatnya tiba, jika kekuatan Anda dibutuhkan, saya akan angkat bicara.
kata Lin Yan. Feng Ruyin menatap Lin Yan, lalu mengangguk. Kata Lin Yan. Setelah mendengar ini, wajah Feng Ruyin sedikit terkejut, dan kemudian pipinya menjadi sedikit kemerahan. Kemunculan rasa malu yang tiba-tiba membuat Lin Yan merasa sedikit terkejut. Wanita tak tertandingi gunung es sebenarnya memiliki penampilan seperti itu. Bersikaplah lembut padaku. Saat berikutnya, Feng Ruyin berbisik pelan. Dia baru saja melihat Lin Yan membawa Miao Han. Meskipun mereka dipisahkan oleh pakaian, dia merasa lengan Miao Han membiru di bawah kekuatan seperti itu, kan? Dia tidak ingin mengikuti Lin Yan bangun. Dia belum pernah didekati oleh pria manapun seumur hidupnya. Apalagi disentuh. Tetapi karena anak laki-laki di depannya adalah Lin Yan, dan dia mendengarnya. Ada gelang 5 elemen di kaki 50, dan dia baru saja mengiyakan. Oke, Lin Yan mengangguk. Kekuatannya meledak, dan kekuatan tubuh reinkarnasi juga muncul. Bahkan Lin Yan memadatkan kekuatan jiwanya menjadi rune. Ada rune di kaki Lin Yan dan di sekitarnya. Kekuatan rune itu seperti nyala api. Itu sangat panas sehingga segera menahan es dingin di sekitarnya. Saat energi spiritual Feng Ruyin menjadi halus, dia merasakan lengan panas melingkari pinggangnya, yang membuatnya mengerutkan kening. Kemudian Lin Yan menginjak dahan dan tiba-tiba berjalan ke atas. Setelah beberapa saat, Lin Yan akhirnya naik 50 kaki lagi dan berdiri di atas dahan berbeda, dengan kekuatan 5 elemen. Itu berisi gelang 5 elemen. Sekarang dia berdiri di sampingnya, perasaan itu menjadi lebih jelas. Lin Yan mendongak dengan mata tajam, ekspresinya penuh tekad. Aku ingin tahu apa hubungan antara kamu dan nenekku, atau apa hubungan antara nenekku dan nenek moyangmu. Ketika Lin Yan hendak pergi, Feng Ruyin bertanya. Hubungan. Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Ribuan tahun yang lalu, dia mendirikan Tianzong. Sama seperti Tiandian saat ini, dia tidak melihat bakat tetapi hanya lihatlah ketekunan. Memimpin murid-murid itu untuk berlatih dan melawan setan. Mereka adalah murid, tetapi mereka seperti anggota keluarga. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu dia terus bergerak ke atas. Melihat sosok Lin Yan, tangan merah muda Feng Ruyin sedikit menegang. Ada sesuatu yang selalu ingin dia katakan, tapi dia menahannya. Wu Wuxin selama ini, dia mengetahui bahwa Villa Feng Qian ada hubungannya dengan Tianzong, dan pemimpin sekte Tianzong bernama Lin. Dia ingin menanyakan semua ini, tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah hal yang tabu, meskipun itu benar tentang Lin Yan. Dengan kata lain, dia tidak bisa 100% percaya pada Lin Yan, dan dia tidak tahu apakah Lin Yan ada hubungannya dengan pemimpin sekte Tiantian awalnya adalah seseorang. Terlalu banyak, tetapi berkurang selama bertahun-tahun. Kemudian ekspresi Feng Ruyin kembali normal, tetapi ketika dia memikirkan pemandangan tadi, ada sedikit kelembutan di matanya, ini sangat ringan. Dia diam-diam berkata, saat ini, Lin Yan telah naik 10 kaki lagi. Pada saat ini, rune di tubuhnya hancur. Kekuatan es begitu kuat sehingga menyerang tubuhnya. Kekuatan seperti itu, cukup. Merasakan kekuatan es, Lin Yan menunjukkan senyuman di bibirnya, lalu melepaskan semua kekuatan dan membiarkan kekuatan membombardir tubuhnya. Bum bum bum. Raungan kekuatan es tidak hanya menghancurkan kulit Lin Yan, tetapi juga langsung menyerang tubuh Lin Yan, membekukan organ dalam, tulang, dan darah Lin Yan. Dalam sekejap, Lin Yan berubah menjadi patung es. Nafas pun menjadi lesu. Kekuatan es seperti pedang, membekukan seluruh vitalitas Lin Yan. Saat ini, Lin Yan berkonsentrasi menjalankan teknik reinkarnasi. Saat ini, teknik ini sebenarnya lebih lancar. Setelah tubuh samsara terkondensasi, keterampilan ini menjadi lebih luar biasa. Berdengung.
Setelah seminggu operasi, darah Lin Yan mulai mengalir perlahan. Kekuatan es di dalamnya tiba-tiba berkumpul menjadi pil abadi setengah langkah Lin Yan, yang juga membuat kekuatan spiritual di dalamnya menjadi lebih luar biasa. Klik, klik, klik. Ketika kekuatan es di sekitarnya diserap oleh Lin Yan, tubuhnya kembali normal. Lebih sulit untuk ditembus daripada sebelumnya. Lin Yan juga menghela nafas ketika dia merasa bahwa kekuatan spiritual dalam ramuan setengah langkah hanya 30% lebih kuat, jauh dari mencapai titik terobosan. Kemudian dia naik lagi, dan kekuatan es menjadi semakin mencengangkan. Bahkan ketika angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh Lin Yan tergores, dan darah membeku menjadi terak es bahkan sebelum mengalir keluar. Pada saat ini, Lin Yan menggunakan teknik reinkarnasi lagi, dan kekuatan es terus diserap ke dalam ramuan setengah langkah. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, ramuan setengah langkah Lin Yan menjadi sangat cemerlang. Ledakan. Dengan suara menderu, Lin Yan juga benar-benar menerobos. Dari level daceng alam abadi setengah langkah, dia langsung mencapai puncak alam abadi setengah langkah. Hanya ada satu langkah lagi dari alam pembunuhan abadi yang sebenarnya. Jika ada kesempatan lain untuk menerobos, Lin Yan akan bisa memasuki alam abadi, alam pertama dari alam pembunuhan abadi. Berdengung. Setelah memasuki ranah ini, Lin Yan tidak lagi menekan kekuatan fisiknya. Dalam sekejap, Lin Yan memiliki fisik baru yang muncul di tubuhnya. Tubuh es. Dan itu secara langsung adalah tubuh Ice Spirit Dao. Ini adalah tubuh Dao pertama Lin Yan. Berdengung. Namun, ketika Lin Yan menjalankan teknik reinkarnasi, tubuh es sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh reinkarnasi, membuat kekuatan fisik tubuh reinkarnasi lebih kuat. Saat tubuh reinkarnasi baru ini dilepaskan, kekuatannya meningkat beberapa persen. Memanggil. Di bawah tingkat fisik ini, Lin Yan naik lagi, dan kekuatan es di sini tidak lagi dapat membahayakan Lin Yan. Inilah keunikan teknik reinkarnasi. Suara mendesing. Lin Yan mengerahkan kekuatan angin dan bintang di tubuhnya, dan cahaya bersinar di bawah kakinya, bergerak menuju puncak pohon es secepat angin dan kilat, dan secepat bintang. Meskipun semakin dingin, semakin tinggi naik, semakin dingin jadinya, tapi Lin Yan menolak. Setelah menghabiskan sepanjang hari seperti ini, mata Lin Yan tiba-tiba memadat. Di bawah mata perinya, dia melihat puncak pohon es, yang membuat ekspresi Lin Yan berubah ketakutan. Di atas pohon es terdapat kepala manusia berwarna merah darah, wajah kepala tersebut berlumuran darah, dan kepala tersebut dihubungkan dengan pohon es, seolah-olah pohon es tersebut adalah tubuhnya. Terlebih lagi, semuanya gelap gulita di segala arah, kecuali kepala manusia berwarna merah darah, yang terlihat sangat ganas. Bahkan kepala berdarah itu melihat Lin Yan, matanya menatap Lin Yan, dan menunjukkan senyuman. Ini jelas bukan senyuman, tapi senyuman yang sangat tajam. Dalam keadaan seperti itu, Lin Yan juga melihatnya dengan jelas. Mukanya, tapi Lin Yan juga tidak takut. Dia bisa merasakan tirani kepala manusia ini, tapi dia juga tahu bahwa sekuat apapun dia tidak akan bisa keluar darinya. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat pemuda sepertimu menyerap kekuatan es dari pohon es dan menerobos alam, dan bahkan mencapai puncak. Menatap Lin Yan, kepala berdarah itu berbicara sangat besar, dengan gigi tajam dan ramping di antara bukaan dan penutup, dan darah menetes darinya. Ini sama sekali bukan manusia. Bahkan Lin Yan belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Bukan manusia, bukan monster, bukan iblis, bukan makhluk hidup, bukan pula binatang buas. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Lin Yan bertanya. Kamu tidak takut padaku? Apa kamu masih begitu tenang? Sungguh luar biasa, tapi bagaimana kamu bisa membayangkan keberadaanku? Lalu kenapa aku ada di sini,
tahukah kamu? Tentu saja aku terjebak di sini. Kepala berkata bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan Lin Yan, dan matanya bahkan dipenuhi dengan penghinaan. Jika dia sudah lama tidak bertemu orang lain di sini, dia bahkan tidak akan repot-repot berbicara dengan Lin Yan. Hal ini tampaknya merupakan suatu ketidakteraturan bawaan. Kamu menyegel istana es, kan? Dan kamu bisa membunuh kepala istana dan orang lain di istana es, kan? Lin Yan menatapnya dan tiba-tiba berbicara. Orang kecil itu sangat pintar. Akulah yang membunuh mereka. Mendengarkan kata-kata ini, Lin Yan mengerutkan kening. Dia tidak tahu segalanya, tapi dia bisa merasakan permusuhan dan niat membunuh datang dari kepala berdarah itu. Kepala ini tidak bisa disimpan. Saat aku kuat, aku bisa bergerak ke segala arah, tapi masih ada seseorang di dalam pohon es ini. Mereka menggunakan kekuatannya untuk membekukan tubuhku. Mereka ingin mengandalkan kekuatan pohon es untuk melenyapkanku di tahun-tahun ini. Sayang sekali saya telah hidup. Belakangan, pemilik istana es menemukan pohon es yang tersegel, membiarkannya muncul kembali di langit, dan memperoleh warisannya. Hasilnya, setelah dia menjadi lebih kuat, dia juga mencapai puncak pohon es sepertimu. Setelah melihatku, dia bahkan ingin membunuhku, dan bahkan menghabiskan 3 generasi ahli istana es, tapi aku akhirnya membunuh dia semua. Kata pria berdarah itu. Kemudian dia memfokuskan matanya, menatap Lin Yan dan berkata, hari ini, nafasku semakin lemah, dan aku tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat membunuhku. Niat membunuh Lin Yan, baru saja mengucapkan kata-kata ini. Mata Lin Yan berbinar-binar, lalu dia berkata, jadi, kamu berasal dari 100.000 tahun yang lalu. Hehe, benar. Mendengar ini, Lin Yan langsung bergidik. Apa sebenarnya keberadaan ini? Tersegel di pohon es, abadi selama 100.000 tahun. Apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu? Lin Yan menatap kepala yang berdarah itu dan berkata, aku tidak ingin mati, jadi jangan tanya apakah kamu mau, kata pria berdarah itu sambil menatap Lin Yan. Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening lebih dalam. Namun dia akhirnya menghela nafas, kepala berdarah ini memang bukan sesuatu yang bisa dia atasi. Untungnya, bingsu menyegelnya dan dia tidak bisa keluar. Adapun mengapa pohon es ini memiliki daun besar, mengapa ia mewarisi setiap daun, dan bahkan siapa yang menyegel kepala berdarah ini, Lin Yan tidak bertanya sama sekali. Bertanya itu sia-sia. Namun, tatapan Lin Yan terfokus pada daun es di bawah kepala yang berdarah. Ini adalah daun di puncak pohon es, dan hanya ada daun ini di sekitarnya. Kekuatan spiritual terkondensasi di atasnya. Lin Yan selalu merasa ada yang aneh dengan daun ini, tapi dia tidak tahu jenisnya misteri yang dimilikinya. Wow, setelah itu, Lin Yan melepasnya dan memasukkannya ke dalam Wuji Suanyu. Hah, melihat pemandangan ini, ekspresi kepala berdarah itu jelas berubah, tapi menghilang dalam sekejap, dan kembali normal pada saat berikutnya.